bagaimana cara buat mewujudkan cita-cita kita, bukan lagi memikirkan tentang apa nih cita-cita gua kan gitu. Perkenalkan, nama saya Irfan Maulana yang ya mungkin sebagai founder CS Kopi. Ini sih udah bertahan sampai sejauh ini sampai 11 bulan, Bang. 11 bulan saat. Gimana itu awal-awal prospeknya? Respon untuk dari peminat sih ya alhamdulillah ya, mungkin waktu pertama saya masih segmen pasar saya masih teman lah gitu. Mungkin harus diedukasi dulu gitu ya. Ya karena memang di satu sisi kan kopi yang saya jual itu agak aneh mungkin di mata masyarakat ya. Mungkin ya sambil kita edukasi. Bahkan awalnya itu saya belum seperti ini, Bang. Waktu pertama itu. Ya karena modal nekat sih, Bang. Terinspirasi sih mungkin karena dulu sih masih main media ya. Ya searching, ya scroll ada yang ya banyak kan yang mungkin di daerah di Indonesia khususnya banyak, cuman di daerah Jawa atau di negeri seberang juga banyak yang modelnya street gitu, coffee street. Ini kan kalau ini kan konsepnya coffee street. Emang sebelumnya ada basic barista? Kalau basic sih belum, Bang. Iya. Jujur saya belum untuk basic buat jadi barista sih belum pernah sama sekali ya. Karena memang dulu masih sebagai penikmat aja sih, Bang. Kopi lah ya. Dulu sebagai penikmat. Karena ya di satu sisi saya nggak kerja kan. Di satu sisi saya emang mungkin udah menjadi kebutuhan sih kopi yang kayak gini tuh udah menjadi kebutuhan saya ya. Jadi ya sebenarnya ide itu banyak kan, Bang. Ada aja sih kalau ide. Kadang kan kita ide datang itu kita mau ngerjain apa enggaknya itu yang susah gitu. Biasanya sih kalau buka ini sendiri sih dari jam 4, Bang. Jam 4 sore ya? Dari jam 4 sore. Ada persiapan khusus nggak sebelum ke lapangan? Paling ya kadang kalau lagi trouble motor ya trouble, Bang. Kalau misalkan pengen berangkat nih, kadang trouble di motor susah hidup gitu kan. Sampai kadang jam 5 kita baru mulai. Bahkan sampai jam 6 ya kalau cuaca bagus sih, Bang. Kita masih cuaca juga ya nih, kebetulan kan ini nggak ada bootnya ya. Boot nggak ada. Suka bahkan duka gitu ya. Cuman dibawa enjoy aja, Bang, gitu. Kadang kalau misalkan udah pengen berangkat ini udah cuaca udah nggak enak nih, udah mendung gitu ya. Ya udah kadang kita mutusin buat libur, buat nggak ngelapak gitu kan. Modal awal kurang lebihnya berapa itu? Saya sejauh ini sampai saat ini 11 bulan itu awal itu modal saya cuma 500.000, Bang. 500 berikut gerobak. Cuman gerobak aja sih, Bang, dulu gerobak itu habis 450 sih. 450. Ya kalau masalah income sih ya ini yang ada di sini aja, Bang. Jadi saya mungkin belum pendataan atau pembukuan belum ya gitu. Nggak terlalu nyatet. Yang penting ketika ada untung kadang saya langsung beli alat gitu. Karena kan kita tahu alat kopi ya mahal lah gitu.
sebelumnya saya belum ada tuh yang namanya kayak gini. Dulu itu cuman ada, ya cuman modal apa namanya, termos aja sih bang, kompor table sama teko, udah itu aja bang. Tapi dalam jangka waktu sebulan, 11 bulan ya? 11 bulan. Bukan sebentar itu ya, lumayan ya? Lumayan. Kita belajar aja bang, otodidak. Udah ya mungkin ya di satu sisi selain dia itu pak, kita punya mentor gitu yang memang sukarela buat ngajarin bang. Ini lokasinya di mana bang? Ini di depan kampus sih, di jalan di Lebih Liang sih ini bang. Di depan Grand Sutra, perumahan Grand Sutra. Iya. Ini kopi wine bang. Wine. Wine itu proses. Bukan semacam Arabica gitu. Jenisnya. Ya jenisnya Arabica. Cuman dia prosesnya proses wine. Jadi di wine itu ya, di prosesnya pengolahan sebelum di roasting itu dia difermentasi bang. Fermentasi berapa lama itu? Biasanya sih tergantung dari petaninya ya. 1 bulan lebih lah. Lama ya? Lumayan. Dari semenjak panen itu ya? Dari semenjak panen. Prosesnya kan ada yang ya macam-macam proses pengolahan hasil pasca panen itu ya macam-macam bang. Itu di gimana itu? Giling ya? Ini digiling. Jadi ini kita biasa nyebut sih apa ya, kopi seger aja sih. Kopi segar ya? Kopi fresh. Wow, nyaring ya? Ya ini namanya paper, kertas sih, kertas filter buat nyaring. Ini mau bikin kopi apa bang? Ini kita mau bikin kopi fisik tea. Fisik. Kalau fisik tea itu ya karena medianya ini 60 derajat. Oh ada suhunya juga? Medianya aja, media dari drippernya. Media dari drippernya kan dia berbentuknya V, dan ini tuh dari sini ke sini tuh 60 derajat bang. Jadi namanya fisik tea. Sebenarnya ada juga dripper yang model lain, bukan dripper, cuman bukan ini aja bang. Media buat nyaring kopi itu. Kita harus nunggu suhunya dulu turun. Oh ini ada suhunya ya? Ada bang. Ya, sedetail ini bang. Unik sih bang, makanya sebenarnya kopi ini tuh ya seni sih bang. Ini ya? Ya, kalau menurut saya sih seni gitu. Jadi kadang misalkan saya nyeduh, nanti misalkan abang bisa nyeduh, atau teman-teman yang lain misalnya kadang punya karakter sendiri. Beda-beda masing-masing. Beda-beda bang. Maka ya saya bilang nyeduh kopi itu seni sih bang. Jadi ya, dan itu pun semuanya mau bagaimanapun caranya mereka nyeduh ya kita harus hargai karena itu adalah seni. Kalau ini namanya kettle bang. Kettle ini ya? Ini kettle. Kalau ini namanya termometer, pengatur suhu. Nah, kalau ini mau kapot bang. Kalau ini mau kapot. Kalau ini Vietnam drip. Vietnam drip. Iya Vietnam drip. Kalau ini shaker. Buat dikocok-kocok itu ya? Iya shaker. Ini sama fisik tea. Kalau ini grinder. Ini sama grinder tremor buat Itu giling. fungsinya buat ngalusin si Buat biji kopi. iya buat giling kopi. Masih sedikit segini alatnya. Sebenarnya masih banyak alat-alat. Tapi kedepannya pengen semakin lebih baik lah ya. Amin bang. Dulu tuh awal saya ini nggak punya, yang lain ini nggak punya. Awal dulu saya cuma punya. Saya dulu mainnya tubruk aja bang, main tubruk aja.
Iya, main tubruk aja. Alat-alat kopi saya belum punya. Dulu saya buat karena tujuan saya kan pengennya pengen jual kopinya kopi kayak gini bang ya. Dulu karena saya hanya punya uang 450.000, mungkin 600.000 lah. 600.000, 450.000 itu buat gerobak. 200-nya itu saya manipulasi sebenarnya. Karena tujuan saya jualan kopi yang fresh kayak gini, untuk pengejaran modal beli alat ya saya pakai kopi saset. Dulu pakai kopi saset aja. Dulu saya beli kopinya yang udah digiling itu di temen saya beli kopi yang udah digiling. Ya udah saya ingat ya yang penting masih ada air panas, ada kopi, jalan aja. Pengen nggak ada membuka cabang-cabang di mana-mana gitu, bahkan franchise gitu, kemitraan? Untuk sejauh ini sih bang, karena saya pribadi masih belajar gitu ya. Untuk kedepannya mungkin nggak tahu juga ya, walau alam gitu ya kan, nggak ada yang tahu kan ya. Tapi kan kita mikir siapa sih yang punya usaha nggak mau berkembang ya kan. Ya mungkin kalau ada jalannya kita mau aja, kalau ada jalannya. Dan mungkin kalau misalkan saya pun udah matang gitu di dalam dunia kopi gitu ya, karena kan saya juga masih belajar, ditambah saya belum punya basic sama sekali tentang kopi. Artinya saya selama 11 bulan ini, selama saya jualan kopi ini, saya masih proses belajar aja bang. Lebih jauh, survive lebih jauh tentang kopi gitu. Walaupun ya sebenarnya di dalam kopi itu banyak hal-hal yang memang sulit gitu, yang rumit. Nggak hanya tentang nyeduh aja gitu ya. Selama kita masih punya waktu buat ya sebenarnya kadang kita punya ide, kadang kita punya gagasan, kadang kita punya keinginan. Kalau misalkan nggak dibarengin sama action sih susah bang. Kita nggak cuma mikir aja. Iya, kadang kita nemu sendiri bang, teori-teori itu kita bakal temuin sendiri ketika kita udah bergerak, ketika kita udah memulai gitu. Ketika kita hanya berangan-angan, nggak akan ada habisnya bang. Mungkin dulu waktu kecil kita membicarakan tentang cita-cita. Iya. Cita-cita, mimpi apa, jadi apa. Cuman kan sekarang ketika udah besar bukan lagi ngomongin perihal cita-citanya bang, tapi bagaimana kita untuk tinggal hanya kita mikir aja gitu bang, buat ngewujudin gitu. Bagaimana cara buat mewujudkan cita-cita kita, bukan lagi memikirkan tentang apa nih cita-cita gua kan gitu. Proses pembuatan bang kurang lebihnya berapa menit? 2 menit, 2 menit setengah lah. Cuman nggak bisa kita menjadi tolak ukur 2 sampai 5 menit itu ya, karena tadi kita balik lagi bang, karena nyeduh kopi itu seni ya menurut gua ya. Jadi mungkin bahkan ada yang lebih rendah dari 2 menit, bahkan ada yang lebih dari 2 menit. Dan itu pun tergantung medianya. Kopinya ada berapa macam? Kalau sekarang sebenarnya udah ada 4 macam sih bang. Arabikanya 3, Robustanya 1. Nah, ini yang full wash, ini semi wash, ini yang wine, ini yang robusta. Dan ada macam-macam, ada yang dari Garut, ada yang dari Bandung, ada yang dari Malabar di Bandung. Kalau lagi rame nih bang, gimana itu
masalah itu pada sabar kan, maksudnya kan masalah pembuatannya lumayan cukup lama nih ya. Ya, kadang itu jadi PR juga sih bang. Ditambah lagi kan saya sendiri ya. Iya. Mungkin untuk partner nggak ada. Ya alhamdulillahnya gitu banyak yang ngerti gitu. Makanya kadang yang kesini mayoritas akhir-akhir ini ya masih teman, masih kerabat lah, masih kita kenal ya. Yang memang yang menjadi PR itu kalau misalkan orang lain ya, dalam arti orang asing yang memang beli ke sini. Cuman alhamdulillah masih ngerti gitu kan. Karena mereka juga paham pembuatannya itu kayak gimana bang. Kalau lagi bagus berapa bang sehari? Kadang kalau lagi bagus sih ya bisa sampai 500. 500.